Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Awalianti, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari program studi agroindustri kelas D dengan nomor pokok 10 30 60 62. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang penulisnya adalah Dr. Ujang Cabda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum buku ini yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya menjelaskan tentang 5 landasan Pancasila. Yang pertama landasan yuridis, historis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Lalu di bab ini juga dibahas tentang rumusan Pancasila yang secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta India yang panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila artinya 5 dasar peraturan tingkah laku yang baik. Tujuannya agar mengetahui apa itu Pancasila dan bagaimana Pancasila yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab 2 yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Menjelaskan mengenai sejarah Pancasila dari awal kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di dalamnya juga dibahas mengenai sejarah lambang negara, baik itu pengertiannya, bentuknya, dan juga penggunaannya. Serta dibahas juga mengenai Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-X/2012. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Berisi tentang pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai filsafat, konsep dasar filsafat, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di sini membahas tentang pengertian etika, nilai, dan norma. Lalu dibahas juga mengenai Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Membahas tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakikat yang dapat dipelajari adalah 3 kategori, yaitu abstrak, pribadi, dan konkret. Lalu ada juga isi muatan sila-sila dalam Pancasila dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di sini membahas tentang ideologi, pengertian ideologi, apa makna ideologi, lalu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Bab 7 yaitu memahami demokrasi Pancasila. Membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia yang terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama 1945 sampai 1959 yaitu masa demokrasi parlementer. Yang kedua 1959 sampai 1965 masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga 1966 sampai 1998 yaitu demokrasi Orde Baru. Dan yang keempat 1999 sampai sekarang yaitu era reformasi. Di sini juga dijelaskan mengenai pengertian dan seperti apa prinsip Pancasila. Bab 8 yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Membahas tentang sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, macam-macam HAM, pemahaman HAM dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berisi tentang pengertian Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, lalu arti Pancasila dalam pasal UUD 1945. Ada juga mengenai kedudukan pembukaan UUD 1945, lalu hubungan dari pembukaan UUD dalam pasal dan UUD 1945, hubungan dengan proklamasi 17 Agustus 1945, lalu perubahan UUD 1945 dan juga struktur ketatanegaraan. Bab 10 yaitu refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
membahas mengenai pengertian paradigma, apa itu paradigma, lalu Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi ini. Kesimpulannya, buku ini menjelaskan tentang pendidikan Pancasila yang terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama diawali dengan orientasi terhadap Pancasila dan ditutup dengan pembahasan mengenai refleksi terhadap paradigma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Buku ini sangat cocok dibaca oleh mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai jurusan dan fakultas yang ada di perguruan tinggi Indonesia. Sekian resum buku yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.